Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Ada apa? Mbak, itu saya kan bekerja di satu majikan, dia sudah 8 tahun. Maaf Mbak, kedengaran saya di dalam mobil. Oke, terus? Terus dia itu, saya kan nggak pernah cuti ke Indonesia. Nah, saya tanya, itu bukan long service dulu, saya tanya tentang uang tiket sama annual leave-ku. Terus dia itu cicil-cicil. Dia cicil-cicil, habis itu dia kadang nggak kasih. Nah, ini kan sudah pas aku lapor ke labor, dia sudah bayar lunas. Habis itu saya tanya ke labor, itu bagaimana dengan long service? Aku tanya gitu. Terus labor itu telepon majikan. Katanya majikan itu nggak mau kasih karena saya pernah bilang mau nge-break di bulan April 2023 itu. Terus aku itu nggak pernah bilang nge-break, tapi aku cuma bilang kalau memang nggak suka sama saya, kembalikan saya ke agent daripada saya diperlakukan seperti itu. Karena gaji saya dibayar dicicil, terus kadang uang tiket dengan uang annual leave itu nggak dikasih. Jadi saya bilang kayak gitu. Terus? Nah, katanya saya bilang itu mau nge-break. Nah, apakah itu saya bisa klaim untuk dapat atau bagaimana? Oke. Seperti yang peraturan di labor itu tidak mengatakan bahwa long service itu wajib loh, Mbak. Walaupun kamu sudah kerja di situ 14 tahun, jika majikan tidak memberikan long service karena kamu pulang Indonesia atau kamu finish kontrak itu nggak ada masalah. Kecuali kamu wajib mendapatkan long service kalau majikanmu bangkrut atau kamu tidak layak untuk bekerja, yaitu sakit. Jadi kamu sudah tidak layak lagi untuk bekerja. Atau majikan relocation, itu wajib diberikan pada kamu. Tapi selagi majikan masih membutuhkan pembantu, ya kamu nggak bisa menuntut dia. Jadi long service itu kelegaan hati majikan. Jadi bukan bukan dari peraturan ya. Karena itu saya itu punya usulan nih. Kalau pemerintah bisa menekan pemerintahan Hong Kong, long service khusus buat pembantu itu diwajibkan. Nah, itu yang saya inginkan. Tapi ya saya sendiri tahu bahwa saya itu bukan siapa-siapa, saya tidak bisa menekan siapa-siapa. Tapi saya lebih mengatakan bahwa daripada bingung-bingung tentang peraturan, kenapa tidak diwajibkan aja yang 10 tahun itu dapat long service gitu loh. Atau yang 8 tahun dapat long service. Atau yang sudah bekerja 6 tahun, minimal 6 tahun itu dapat long service gitu. Iya, soalnya kan saya memang nggak pernah dibilang sama majikan. Dan dia kan waktu saya dikasih buku oleh labor itu, di situ kan dibilang kalau majikan itu tidak menawarkan saya untuk renew kontrak dan saya nggak mau, berarti tidak dapat. Tapi kalau majikan tidak menawarkan untuk kalau majikan tidak minta untuk renew kontrak, terus saya menolak, kebalik. Kalau majikan menawarkan dan saya nggak mau, berarti nggak dapat. Kalau saya masih mau bekerja dan majikan nggak menawarkan untuk renew, berarti dikasih. Dan ada di catatan di bawah itu kalau saya itu contohnya kita mau nge-break dan majikan masih tetap membutuhkan kita dipekerjakan sampai finish kontrak, itu tidak dikasih. Nah, di akhir kontrak itu memang majikan itu bilang dia memang nggak menawarkan saya untuk renew kontrak. Cuma dia bilang ke saya, kamu harus cari penggantimu sebelum kamu pulang. Kalau belum dapat, visamu itu aku extend supaya nunggu sampai ada penggantimu gitu. Ya, berarti kan sebenarnya dia masih butuh. Tapi kan kamu yang nggak mau renew. Dia nggak bilang renew. Iya, karena kamu kan dulu pernah bilang kalau kamu nggak suka saya, pulangkan saya. Berarti kan itu sebuah ancaman juga buat dia bahwa sebenarnya itu kamu sudah separuh hati sama mereka. Boleh dong saya ngomong seperti itu. Kalau saya tawarin kamu renew, lah pada kenyataannya kamu pernah bilang bahwa kalau kamu nggak suka saya, lebih baik anterin saya ke agent. Sebenarnya kalau saya nggak suka kamu, kalau saya nggak suka kamu nggak usah nyuruh saya anterin kamu ke agent. Tapi majikan kan pinter, Dok. Kalau dia nganterin kamu ke agent, berarti dia harus bayar long service-mu. Ngerti nggak? Karena itulah perlakuan majikan itu akan berubah saat kalian tanda-tanda dapat long service. Jadi majikan itu memaksa kamu seolah-olah kamu yang nggak betah. Kan kamu nggak bisa menuntut. Kan kamu yang keluar. Bener nggak?
Bener nggak? Bener Tapi nggak kan, secara iya, logika? paham saya. Ini logika itu saya paham. Tapi kan waktu itu kata-kata saya kayak gitu karena dia kan bayar bayar gajiku nyicil-nyicil. Ya kan nggak dieksplainkan seperti itu, sayang. Tapi pada kenyataannya kamu keperucut ngomong bahwa kalau nggak suka saya pulangkan saja. Apapun alasannya kan orang tidak memahaminya. Lah kecuali spend time berbicara sama kamu, spend time bicara sama majikan baru percaya. Bener nggak? Oh iya iya. Oke. Jadi ya kenapa saya selalu bilang hati-hati kalau kalian bekerja semakin lama dengan majikan, bukannya majikan semakin sayang sama kamu loh. Jangan Benar GR. benar. Jangan GR. Bener nggak Miss Yuni selalu ngomong kayak gitu? Kenapa? Iya. Kenapa? Karena kita saat sudah bekerja lama, kita lupa diri kadang-kadang. Ngerasa bahwa majikan, stylenya majikan sudah tahu. Padahal kalian harus tahu dan juga ingat bahwa majikan cari kesalahan kalian biar tidak memberikan long service kan boleh juga. Boleh Iya. dong. Paham. Iya benar. Jadi ya mungkin long service Wah, bukan rezeki kamu pasti. ya. Iya enggak apa-apa. Tapi aku cuman apa ya, merasa kasihan juga. Kita kayak seolah-olah hanya dipermainkan tenaganya kita. Kita melayani 8 tahun dengan setulus hati, tapi ternyata hanya dipermainkan seperti ini kan kasihan juga. Iya, tapi kan kita dapat gaji selama ini, bukan kita nggak dapat gaji. Benar nggak? Iya benar. Jadi Benar. kalau kamu bilang dipermainkan oleh majikan Hongkong, ya saya kurang setuju. Karena kamu masih mendapatkan gaji dan kamu mendapatkan Iya, hak-hakmu. Jadi nggak boleh dong kita ngomong bahwa kita dipermainkan. Benar nggak? Oh, iya Jadi benar. dan ingat kamu masih belum finish kontrak. Kamu boleh Aku sudah kecewa. finish. Aku sudah finish. Oh, sudah Dia keluar. itu nggak bayar. Ya, kan harusnya tanggal 21 itu dia bayar semua. Dia nggak bayar, dia nggak belikan tiket. Dulu. Jadi aku pergi ke labor, aku pergi ke imigrasi dong, extend visa aku. Dia Betul. marah-marah. Dia telepon aku di imigrasi marah-marah. Ngapain kamu extend visamu? Kamu nggak usah extend visa. Kamu bisa keluar kapanpun kamu mau. Dia bilang gitu. Tapi kan imigrasi bilang kamu harus extend visa gitu. Ya itu marah-marah ke saya. Terus saya sudah extend visa tanggal 22, malamnya baru dia bayar. Kan dia banyak kali melanggar peraturan sebenarnya. Betul. Sudah nyicil gajiku, dia bayar nggak tepat waktu. Coba kalau dia bayar tepat waktu, pasti aku nggak keluarkan uang untuk extend visa. Betul. Nah, kita kalahnya di situ, Nduk. Kita selalu nggak ada bukti. Bener nggak? Kamu ada bukti nggak kalau majikanmu bayarmu kredit? Aku tulis di bukuku karena kan selama aku terima gaji kan aku nggak pernah itu ada kertas sama kayak teman-teman mereka tanda tangan pas terima gaji itu tanda tangan, enggak, aku tulis di buku sendiri karena aku memang nggak pernah lihat itu kertas itu selama aku kontrak di sini. Oke, kan nah ini adalah kalau majikan nggak bagus kenapa kamu sampai renew 8 tahun? Karena kan dia bilang kalau aku mau pulang, aku harus cari penggantiku dulu. Dia mau extend visaku. Bukan, kan 8 tahun toh. Kenapa kamu nggak di tahun kedua, tahun ketiga selesai kontrak ya udah nggak usah sama dia, kamu bisa cari yang lain. Kan dari kontrak kedua aku bilang gini, aku mau pulang cuti. Dia bilang dia nggak mau aku pulang cuti yang 17 hari itu katanya terlalu lama. Kalau kamu mau pulang terus, dia bilang gitu. Tapi kan aku waktu posisi itu masih perlu pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi aku nggak pernah pulang. Pertanyaan saya, kenapa kamu nggak cari majikan lain? Kalau kamu merasa majikan itu tidak baik, kan kamu bisa nih kalau kamu bilang pulang Indonesia karena masih butuh uang, tapi kan kamu bisa cari majikan lain. Nggak kepikiran, aku cuma waktu itu aku banyak masalah dengan keluargaku, aku pengen cuti waktu itu. Mereka bilang nggak usah cuti dulu, kita exit aja ke Makau, cuman kayak gitu. Jadi aku exit dengan mereka, aku balik beres-beres rumah, pelihara kucing yang nggak pernah tertera di dalam kontrak. Oke. Lah iya, kan kamu selalu bilang nih tidak sesuai dengan job kamu. Kenapa kamu masih lanjut? Paham nggak pertanyaan saya? Iya kan butuh uang waktu itu. Nah, berarti kan kita nggak bisa komplain dong sayang. Sudah tahu gajian dicicil, kenapa nggak dari awal kamu cari majikan lain?
Nah, yang cicil itu pas kontrak keempat. Oke, 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 oke. Ya udah, sekarang kan kamu sudah selesai semuanya. Kamu cuma ingin mempertanyakan tentang loan service. Jadi loan service Oh itu iya. tidak wajib. Oh, Mm, mm, mm. oke oke oke. Mm, mm, mm. Terus kamu memutuskan untuk pulang Indonesia sekarang? Ya aku bilang kalau emang semuanya sudah selesai baru dia belikan tiket. Soalnya kan dia paksa-paksa mau minta extend visaku yang baru. Kan aku yang extend sendiri. Iya, nggak usah dikasihkan sama dia. Nggak usah Iya, dikasih tahu sama dia. Kamu suruh dia belikan tiket aja. Terus kamu pulang. iya. Mm, mm, mm. Ngapain dia mau minta dengan visaku? Iya, jadi nggak usah Ya, di. Mm, mm. cuma itu sih saya mau tanya. Oke, Saya sudah paham. Ya, sudah ya, paham ya terima Tanya. kasih. Nah, Iya, iya, hati-hati iya, tinggal iya. di luar ya, khususnya uangnya jangan sampai Ya, hilang. Terus jangan terpengaruh ya, karena kamu tinggal di kos-kosan dengan teman-temanmu, lebih berhati-hati lagi ya teman. Ya, 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 oke. ya, Terima ya, kasih ya. saya. Terima kasih. Oke, ya bagi kita nggak penting, tapi bagi dia sangat penting sekali. Kenapa? Karena dia mempertanyakan tentang long service. Ya karena itulah saya selalu mengingatkan buat teman-teman bahwa semangat dan hati-hati di dalam bekerja. Saya selalu katakan jangan merasa paling hebat saat kalian bisa bekerja di majikan 10 tahun, 12 tahun, atau bahkan 20 tahun. Karena ada majikan yang tiba-tiba pikirannya pedot sebentar dan membuang kita semau mereka. Kita selalu mengatakan bahwa kita melakukan dengan ikhlas. Kita mencintai, kita menyayangi keluarganya. Kenapa mereka memperlakukan seperti itu? Dan ya itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Jadi jangan terlalu baper, jangan terlalu bawa perasaan saat majikan itu tiba-tiba tidak mencintai kalian. Jadi jangan berpikiran bahwa mereka bukan keluarga kita. Bisa dibilang lo jual gue beli. Saya jual tenaga, kamu bayar saya dengan uang. Ya udah. Kalau mereka nggak nge-renew atau mereka nggak ngasih long service, ya udah tinggalkan saja. Karena itu berapa lama pun kamu bekerja, cintamu sekedar di atas kontrak. Berarti saya nggak boleh dong memperlakukan majikan dengan baik. Boleh, sewajarnya saja, sekedarnya saja. Jangan berawalan dengan ter. Jika kamu sudah terketer-keter, maka yang ada adalah frustasi saat cintamu tidak terbalas. Jadi cintailah pekerjaanmu sewajarnya saja. Jangankan pekerjaan, cintailah pasanganmu sewajarnya juga kok. Kenapa? Kalau kamu terlalu mencintai suamimu, kalau kamu terlalu mengikat suamimu, ya banyak sekali kejadian-kejadian di luar sana. Bener nggak? Diikat suaminya, dikasih uang, dibelikan mobil. Ya akhirnya karena kita yang terlalu terbucin-bucin, akhirnya suaminya disamperin sama janda kembang, janda cantik. Jadi ya itu, yang perlu kalian cintai adalah dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri. Pun nggak boleh terlalu. Kenapa? Kalau terlalu kita mencintai diri sendiri, kita nggak akan peduli pada lingkungan, pada keadaan. Dan orang lain merasa orang lain itu adalah kita rasakan goblok karena kita merasa bahwa kita yang paling hebat, kita yang terlalu pinter, kita yang terlalu cantik atau apapun itu. Pokoknya apapun yang berawal dengan lalu tidak peduli itu terlalu baik, terlalu jelek, terlalu dingin. Kalian seperti sekarang, saya terlalu panas, jadi kita panas dingin. Kita hindari agar kita sewajarnya aja, selegowonya aja. Benar nggak? Jadi yang sewajar-wajarnya saja. Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa oh tidak harus seperti ini seperti itu. Siapa sih yang nggak mencintai pasangan? Siapa sih yang nggak mencintai anak-anaknya? Sama juga. Saya begitu juga mencintai Meme, mencintai Koko Thomas. Tapi sewajarnya saja. Kalau nggak saya akan menjadi jisin, Mbak. Saya menjadi gila. Kenapa? Thomas sudah dewasa, Meme sebentar lagi kuliah. Jika saya mengekang mereka dengan kehidupan mereka, ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa saya lepaskan Thomas dan sekarang Thomas lebih memilih tinggal bersama kita? Ya karena setelah kita lepaskan, dia pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya dan dia tahu resikonya, akhirnya dia tidak berani lagi melangkah seenaknya dia sendiri. Nah, Meme masih kecil, otomatis Meme ingin mencari jati dirinya sendiri. Cuman kita sebagai orang tua selalu mengingatkan Meme, kalau seperti ini akan berakibat seperti ini. Kalau seperti ini akan berakibat seperti ini. Dan ingat, jangan terlalu.
Itu pesan saya sama Mimi. Bebas tapi terbatas. Ada batasan-batasan yang perlu kamu hormati. Jadi buat teman-teman, jangan punya hafalan dalam segala hal.